Jadi di 2020 ini semua orang mindsetnya masih dengan expat ya. Semua orang udah datang dengan keraguan nih, ini bakalan berhasil atau enggak. Merubah mindset itu bahwa brand kita masih bisa kok di handle oleh lokal dan kita juga punya banyak potensial dari lokal talent yang memang support juga untuk perusahaan kita bisa tetap survive kayak gitu. Apa dari tripnya itu jadi setelah sekian banyak jadi task force ini? Kita nggak pernah tahu nih sebelumnya dan kita jadi tahu hal baru. Dan saya lakukan ini gak cuma di Indonesia, beberapa kali juga di luar negeri, kayak kapan hari sempat ke Filipina untuk buka Sheraton Manila di Filipina. Kemudian yang dekat-dekat ini baru tahun kemarin itu Renaissance KL. Kemudian yang lokal, 2 properti terakhir yang saya buka itu ada Tak Tanah di Labuan Bajo, terus sama di Desira Lombok kemarin. Dan setiap perjalanannya itu selalu membawa experience baru, ada hal baru yang saya bisa coba. Ini bakalan jadi momentum banget nih, ada kesempatan kita bisa ke satu tempat, dibayarin. Ya kalau orang-orang banyak yang stage mesti spend money sendiri kan buat kayak berangkat lihat. Nah itu berarti masih plan nih lanjut terus nih task force. Wah, selama ada kesempatan sih jalan terus ya kayaknya. Welcome to On The Pass, F&B Podcast berkolaborasi dengan Backdoor Project dan juga Ray Johnson Radio. If you like to hear all about F&B industry, people and lifestyle in Bali, here's the place. Jadi hari ini kita kedatangan tamu spesial juga, eksekutif chef dari Renaissance Uluwatu Bali. Di dalam Renaissance juga ada outletnya yang khusus di makanan Indonesia. Ini juga salah satu idealis dari beliau ini, namanya outletnya Double Ikat. Jadi tanpa panjang lebar lagi, mari kita sambut Chef Wisnu Adiyatma. Oke. Hey. Apa kabar Chef? Sehat hari ini. Thank you udah mampir ke sini, nyempetin di setup kita sini juga. Thank you banget di sela-sela kesibukannya. Abis ini kerja lagi habis itu. Iya. Thank you juga udah di-invite hari ini, diundang untuk datang dan ya it's just nice. Yeah, akhirnya bisa kesampaian ke sini. Benar. Ini sebenarnya Pak Mario udah lumayan nih. Kita harus sorot Chef Wisnu ini nih. Soalnya beliau juga kan sering main katanya ke tempatnya Chef Wisnu juga kan. Benar. Nah itu coba sebelum kita ke arah sana biar lebih panjang, biar sebelum kita susah baliknya. Coba jelasin sedikit backgroundnya dulu. Gimana akhirnya bisa end up di Renaissance ini. Oke. Dari awal lah, dari sekolah apa di mana? Baik. So, saya Wisnu Adiyatma. Saya memulai karir saya di 2010. Tapi sebelum mulai berkarir, saya mulai sekolah di 2008. Itu dulu di STP Bali namanya. Sekolah tinggi Yang di pariwisata. Nusa Dua berarti. Benar. Sekarang udah jadi Poltekpar. Saya di sana 3 tahun. Dari 2008 sampai 2011, tapi saya mulai berkarir dari 2010. Oke. Jadi mulai kerja dari 2010. 2010. Jadi ada momen di mana sambil sekolah saya juga kerja gitu. Oke. Berarti udah belum lulus sudah mulai nyolong-nyolong lah. Benar, sudah mulai, karena udah mulai cemas nih, wah besok tamat sekolah nih mau kemana nih, mau ngapain. Oke. Jadi saya decide paginya sekolah, sorenya kita kerja. Oh. Nah, my first employment itu ada dulu di Conrad Bali. Jadi saya mulai apprenticeship program saya di sana selama 1 tahun. Kemudian pindah ke salah satu hotel kecil juga, nggak besar banget di Tanjung Benua, namanya Peninsula. Oke. Terus lumayan lama di sana, 1,5 tahun. Sampai di 2012 ya. 2012 itu Mulia Bali buka. Nah, saya sempat di sana juga selama 1,5 tahun juga. Nah, dari sana baru pindah ke waktu itu namanya Sentara Grand Hotel di daerah Nusa Dua, ITDC sana. Sekarang jadi apa? Di sana masih sebagai chef de party waktu itu. Oh, enggak, maksudnya itu sekarang masih namanya sama apa? Sekarang dia sudah berubah nama, kayaknya udah tutup. Sudah tutup juga hotelnya. Nah, dari Sentara Grand ini baru saya pindah ke, sekarang hotelnya namanya Merusaka, tapi dulu namanya Inaya Putri Bali. Oh, oke. Jadi back to 2015.
Merusaka tuh yang punya BUMN bukan sih? Benar, benar banget ya. Oke. Nah, jadi saya memulai managerial position di kitchen itu dari sana. Saya dari sana mulainya. Saya dapat junior chef position saya di sana. Itu balik lagi waktu umur saya masih 20 berapa ya jadinya? 23, 24. Oh, 24 jadi junior sous chef. Benar, 23 malah itu. Itu umur luar 23. biasa. That's my first managerial position di kitchen juga waktu itu. It's a huge hotel, jadi 500 room. 500 room, kalau nggak salah itu di 460 room sama berapa villa kalau nggak salah itu. Dan saya di sana untuk pre-opening juga. Terus di sana kurang lebih sekitar 1 tahun sampai akhirnya upgrade dulu position. Saya pengen masuk ke salah satu international chains hotel. Terus I got my sous chef position itu di Holiday Inn Bali Benua. Oke. Nggak lama memang, cuma sebentar. It's only 3 months. Mungkin udah biasa dari yang resort kali. Bener. Sebelumnya resort terus kan? Resort terus. Saya ke situ. Holiday Inn Benua, di sana cuma 3 bulan. Sampai saya di hire kembali sama chef saya dulu yang di Inaya. Oke. Wah, kayaknya kamu kayaknya saya perlu bantuan kamu deh balik lagi di sini. Waktu itu di Inaya mereka di pre-opening phase-nya mereka baru buka 1 restoran. Mereka baru buka bistro restorannya. Kemudian pada saat persiapan untuk grand opening mereka buka all the dining restorannya. Nah, jadi based on itu saya di hire kembali sama chef saya pada waktu itu. Udah, kamu balik lagi sini aja pegang all the dining restoran. So that's my first position as a chef de cuisine. Dari situ udah langsung chef de cuisine. Dari sana udah jadi chef de cuisine. So sampai di tempat saya sekarang cukup lama di sana. 2 tahun mungkin lebih dikit-dikit. Lebih dikit di Inaya pada waktu itu namanya. Baru saya ke Renaissance. Nah, dari 2017 sampai sekarang nih saya masih di Renaissance. Dari 2017 sampai sekarang. Benar. 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun, luar biasa. Jadi ini tempat yang udah jadi rumah lah ya. Benar. Ini udah jadi kayak rumah. Terus ini tempat terlama saya bekerja. Gimana tuh Chef perjalanannya dari kan udah lama banget kan, udah 1 dekade lebih, apa transisinya Bali sejauh ini makin baik apa gimana nih? Bali saat ini makin baik, makin keren. Chef-chef mudanya makin banyak juga. Kemudian many things happen. Jadi kayak ada banyak restoran baru buka dengan konsep yang cukup unik juga. Makin berani lah sekarang. Makin berani, terus dan the way mereka memarketingkan dirinya pun juga sudah mulai nggak biasa ya. Maksudnya mereka sudah mulai handal lah di bagian marketing. Benar. Mereka sudah mulai pada jago semua nih. Personal branding dirinya masing-masing gitu. Nah Chef, ini coba ceritain ini jalan ceritanya sampai bisa jadi eksekutif di brand luxury kan? Renaissance hitungannya premium. Di brandnya yang bintang 5 juga kan? Benar. Yang notabene sebelumnya biasanya kan eksekutifnya pasti expat. Benar. Nah itu gimana tuh ceritanya, opportunity bisa dapat sampai akhirnya bisa sekarang eksekutif chef Renaissance ini? So ceritanya cukup unik. So pertama kali saya masuk itu sebenarnya bukan sebagai executive chef, tapi pertama kali aku datang itu sebagai chef de cuisine untuk banquet. Oke. Jadi dari mungkin 7-8 tahun berkarir itu pengalaman aku kebanyakan ada di banquet. Jadi mass production, handling. Apalagi yang berarti diawali dari yang tadi 500 room itu berarti. Benar, handling event, handling itu breakfast saya rasanya kayak banquet. Benar. Apalagi kalau kita ada event yang buyout, let's say kayak gitu, udah breakfastnya hampir 900-an waktu itu. Wah. 900 pack. Kemudian eventnya pun juga segitu, maisnya pun juga perangnya segitu. Itu. Benar. Luar biasa. Nah itu awalnya berarti dari banquet dari chef de banquet. cuisine. So jadi aku masuk ke Renaissance sebagai banquet chef de cuisine. Nah di sana terus berjalannya selama mungkin 6-8 bulan aku udah di sana. Sampai waktu itu ada
Di Renaissance kita punya 3 restoran. Jadi ada only diningnya namanya Claycraft, kemudian ada Indonesian restorannya namanya Double Ikat, kemudian ada Beach Clubnya juga yang terletak terpisah dari hotel. Dia ada di Pantai Pandawa sana. Tapi satu entity itu masih? Satu. Namanya Rooster Fish Beach Club. Oke. Nah dulu aku pegang bangketnya nih. Sampai 6 bulan kemudian ada momen di mana chefnya harus cuti. Jadi pelan-pelan nih, ada cutinya seminggu dulu. Oke, aku masuk sana. Itu opportunity-nya awalnya startnya dari sana. Bener, take over dulu nih di sana. Kemudian setelah itu ada invitation untuk invitationnya ke hotel. Karena kita punya salah satu hotel yang punya Indonesian restoran. Jadi waktu itu invitationnya datang dari Sun Regis Abu Dhabi, Saadiyat Island. Jadi mereka lagi mengadakan Southeast Asian Promotion di sana, yang setiap bulan inviting chef-chef dari Asia Tenggara untuk melakukan promosi di restorannya. Di makanan Indonesia berarti promosinya. Bener. Nah kebetulan chefnya Double Ikat sendiri itu nggak bisa datang untuk buat event promotion ini yang di Abu Dhabi. Dan kita juga kita sebagai properti juga nggak mau kehilangan opportunities untuk ini. Nah jadi waktu itu chef saya bilang, wis udahlah kamu datang aja lah ke sana, kamu juga kamu berangkat. Kamu aja berangkat deh. Toh juga kamu orang Indonesia juga, kamu pegang Indonesian cuisine. Oh ya udah ayo. Toh juga saya belum pernah ke Abu Dhabi anyway gitu. Oke, kita jalan. Mindsetnya belum jauh-jauh tuh, berarti cuma ya udahlah sekalian lihat Abu Dhabi. Udah sekalian main ke Abu Dhabi. Setelah di sana balik dari Abu Dhabi, wah kok kayaknya keren juga nih. Jadi expat Indonesia. Jadi expertnya untuk Indonesian cuisine gitu. Dan toh juga kita sudah punya privilege menjadi seorang Indonesia. Itu udah bukan lahir lah. Bener. Modal awalnya udah di sana, kita udah datang sebagai orang Indonesia dan sekarang kita keluar negeri ngomongin makanan Indonesia. Wah kenapa nggak dipertahanin aja nih? Nah dari sana terus balik lagi ke hotel. Makin banyak ada opportunity. Jadi chefnya Double Ikat juga sering cuti juga pada waktu itu. Kayak mungkin ya kita kerja di hotel semuanya udah pada tahu ya. Harus ada target yang kita lakukan. Jadi setiap tahunnya kita harus merilis cuti-cutinya kita. Jadi semua jatah liburnya itu kita harus keluarkan. Harus habisin. Nggak boleh ditabung nih. Gitu. Oke, jadi ada opportunity seperti itu. Beberapa kali saya sempat take over Double Ikat. Overhandle lah awalnya. Ya, jadi sempat ya udah wis daripada nggak ada orang yang jaga, kamu jaga ya sebentar. Kalau lagi nggak ada bangket, oh ya udah ayo gitu. Berarti dari awalnya emang Double Ikat ini restorannya Indonesian food. Indonesia. Dan karena udah lumayan sering juga incas di Double Ikat, ada momen di mana chef saya pada waktu itu juga datang ke restoran, nanya dia lagi cobain makanan gitu. Wah ternyata enak juga nih. Ternyata makanan Indonesia kamu juga enak juga ya. Gitu. Saya bilang ya ini makanan yang saya makan sehari-hari dan saya masak sehari-hari gitu. Terus dia bilang tapi enak juga. Tapi kenapa kamu nggak pernah cerita kalau kamu bisa masak makanan Indonesia? Ya ini adalah masakan pada umumnya. Iya. Ya apalagi kalau di Bali kan yang cowok harus yang masak biasanya. Bener. Kan? Ini adalah masakan yang saya masak setiap hari dan di luar kepala lah. Bener. Dan saya nggak bilang saya jago masak ini just because I make it. Apa di situ pertama kalinya baru mikir juga kalau ini ternyata bisa something yang ngejual nih. Padahal kan biasa jadi karena biasa jadi nggak nyadar juga kan ini bisa jadi senjata juga kan. Bener. Pada waktu itu saya waktu itu masak beberapa makanan Bali. Jadi kayak ada ikan bakar cimaran, saya masak babi guling juga waktu itu. Terus lagi masak bebek petutu juga. Si chefnya nyobain, ini bilang, oh enak juga. Saya udah 7 tahun nih saya udah hampir 10 tahun di Bali dan saya coba makanan Bali. Ternyata makanan Bali kamu juga enak juga, tapi kamu nggak pernah cerita ke saya gitu. Dan why gitu? Dia bilang akhirnya saya ceritakan, ini adalah masakan yang saya masak sehari-hari. Terus makanan-makanan ini juga adalah makanan-makanan yang saya makan setiap hari. Saya bilang kayak gitu. Terus dari sana Sisa udah mulai cerita juga kayak oke. As a hotel brand, kita adalah brand yang lifestyle. Tapi comparing sama lifestyle brand within company yang sama, kita lebih
banyak touch-nya ke lokal, ke Indonesian foodnya lebih ke Bali lah berarti. bener. Jadi terus dari brand perspektif pun juga kita sangat dekat nih sama neighborhood kayak gitu. So dan kita lagi cari orang yang memang bisa merepresent restoran ini. Yang bisa relate juga berarti sama neighborhood sekitarnya. Bener. Nah pada waktu itu dia bilang kita perlu sebenarnya restoran ini perlu chef yang masih muda, dynamic, kemudian energetik juga dan tapi tidak keluar terlalu jauh dari pakem-pakem yang harusnya bagaimana sih makanan produk lokal ini sendiri. Karena yang kita highlight kan lokal produce-nya dari Berarti tempat dia ini. nyari yang both ways lah, yang ngerti culture-nya brand sama Bener. ngerti culture-nya di local neighborhood-nya juga. Bener, jadi pada kebetulan di dekat-dekat itu juga momennya chefnya Double Ikat sendiri sudah resign karena dia dapat bigger opportunities. Opportunity-nya turun ke chef itu juga berarti kan. Ternyata saya juga dapat opportunities dari sana. Oke. Di sisi yang lain ada opportunities yang lebih besar juga. Jadi waktu itu berdekatan sih. Chefnya Double Ikat sendiri dapat bigger opportunities di luar, dia jadi corporate chef. Kemudian eksekutif sous chef saya pada saat itu pun juga dapat opportunities menjadi eksekutif chef. Akhirnya saya pun kebagian dapat kesempatan ini, jadi dipromote jadi eksekutif sous chef. Kemudian yang juga overseeing operationnya Double Ikat. Nah dari sana itu adalah pertama kali pengalaman saya pegang Indonesian restoran. Karena pengalaman sebelumnya waktu di kalau nggak banquet saya pegang all dining restaurant. Yang mayoritas Western berarti. Western dan juga Asian. Waktu itu di restoran saya sebelumnya lebih ke focusing ke Asian restaurant. Nah ini berarti Chef Wisnu barengan dapat opportunity yang megang outlet Indonesia full time ini barengan sama jadi eksekutif sous chef juga. Benar. Berarti itu kan double tuh kerjaannya. Benar. Nah itu gimana tuh challenge-nya? Bisa ngebalance it, yang satu mesti urusan paperwork, meeting dan kawan-kawannya. Jadi, nah kebetulan Indonesian restoran saya ini Double Ikat ini cuma buka waktu dinner. Jadi semua paperwork itu bisa kita selesaikan dulu, meeting dan segala macam bisa tak selesaikan dulu di. Berarti yang urusan Pagi sama hari. orang-orang office-nya masih aman soalnya ini belum jalan. Kita ngelesainya di office hour aja. Jadi jam dinner udah. Oke. Nah itu pertama kali saya juga jadi apa namanya itu chef in charge di Indonesian restoran. Terus masih bingung juga nih, ini harus ngapain nih, harus nge-driving restoran ini kemana nih, harus membawa konsep seperti apa dan yes saya orang Indonesia, masak masakan Indonesia tapi buat di restoran kan belum bener, tentu segampang itu bener, kan. Yeah. handling restoran Nge-packaginginnya lah. bener, itunya. it's not that easy. Oke. Nah itu gimana chef nge-handle concernnya dari situnya itu? Oke, the first 3 months saya coba pelajari dulu konsep hotel dan restorannya bahwa yang paling ditekankan di sana we are very close with our neighborhood. Jadi yang pertama saya lakukan adalah kayak saya jalan-jalan dulu deh di mingle Cari inspirasi. cari inspirasi sama teman-teman lokal di sana. Nanya-nanyain kayak apa sih yang orang-orang lokal di sini pada suka kalau kalian makan, kalau kalian nongkrong pada nyari apaan sih gitu. Dan dari sana kita move forward. Aku jalan di daerah sana cari makanan lokal daerah Ungasan. Terus kayak kalau cuma di daerah Uluwatu sini skopnya kecil banget nih. Kenapa nggak coba keliling Bali aja? So anytime aku ada kesempatan buat keluar cari makanan di masing kabupaten, aku bakalan coba di sana. Dan dari sana kayak, wah ini kayaknya lucu juga nih. Kita coba serving makanan lokal yang mungkin di beberapa tempat sudah bukan sesuatu yang common. Atau mungkin di daerahnya sendiri sudah mulai punah lah. Bener, udah mulai punah. Kita bawa lagi nih. Kita coba bawa ke restoran Double Ikat. Makanya sekarang pun makanan Double Ikat inspirasinya dari lokal semua, dari neighborhood semua. Berarti banyak nyorot ancient resepinya yang zaman dulunya yang mungkin common di sana, cuman udah mulai nggak banyak yang nyorot lagi lah. Benar. Kita coba
selokal mungkin, seautentik mungkin rasanya tanpa ada. Tapi packagingnya mungkin sesuai brandnya juga dari Renaissance kan. Bener, kita Makanya coba awal ngecek dua-duanya dulu. Iya, kita coba packaging dengan lebih baik, kita sedikit elevate, termasuk presentasi mungkin kita sedikit elevate, tapi dari teknik cooking segala macam kita coba setradisional mungkin. Di restorannya pun kayak yang sederhana nih, babi guling. Instead of pakai oven, kita masaknya masih pakai charcoal, kita masaknya pakai serabut kelapa. Benar. Makanya lihat juga masih ada mesin, ya pakai mesin sih. Iya. Yang diputar sendiri, Benar. cuman masih pakai culture-nya yang sesuai autentiknya gimana. Iya, kan? kita coba serving itu seautentik mungkin. Nah ini sebelum kita makin dalam ke double ikat, nah ini aku pengen bahas balik lagi kita ke yang eksekutif chef-nya gimana nih. Ntar kita balik lagi ke yang Indonesian ya, soalnya panjang ya. Oke, ngomongin bisa jadi opportunity jadi akhirnya bisa jadi head-nya kan. Nah. Executive chef ya. Oke. Kalau kita ingat COVID kemarin ternyata mengajarkan kita banyak hal. Jadi di 2020 dan di 2021 ketika kita kena COVID semuanya itu mengajarkan kita banyak hal ya, bahwa expenses harus kita mulai efisiensi. Benar, manage nih efisiensi, semuanya udah mulai ngomong kayak gitu. Dan di 2020 aku dapat opportunities. Jadi pada waktu itu chef aku juga dapat opportunities untuk menjadi F&B director, pindah ke hotel lain. Terus posisinya vacant dong di sini. Posisinya vacant, dan karena pada saat itu sedang masa COVID, semua orang berusaha untuk efisiensi, dan mereka melihat opportunities kayak, kenapa sih kita nggak coba punya executive chef lokal aja? Oke, dan di 2020 kemarin, di 2019 aku jadi executive chef, di 2020 I got promoted jadi executive chef. Kayak gitu. Di awalnya dari opportunity dari COVID. Dari COVID dulu, karena semua orang udah mulai melirik lokal, dan salah satunya perusahaan tempat aku kerja udah mulai melihat juga kayaknya. Kenapa kita nggak coba untuk dengan lokal executive chef kayak gitu. Nah setelah dapet jobnya, challenge-nya apa tuh? Emang kenapa harus expatnya baru kelihatan nggak? Kan kalau dulu kan premium brand pasti expat kan. Jadi kan pasti kan dari sisinya Chef Wisnu juga kan harus ada adjustment dong pasti. Iya. Nah itu apa yang dihadapin pas akhirnya megang nih jabatan executive chef ini? Nah benar, jadi di 2020 ini semua orang mindsetnya masih dengan expat ya. Semua orang udah zaman dulu kan nggak ada premium brand chef lokal kan. Semua orang udah datang dengan keraguan nih, ini bakalan berhasil atau enggak. Dan dari kecemasan, termasuk saya pun sendiri kayak datang dari kecemasan itu. Wah, kita sebagai orang lokal nggak bisa dong dinilai sebegitunya. Kan belum tentu, jangan gara-gara capnya lokal doang jadi. Benar. Ya. Nah dari sana merubah mindset itu bahwa brand kita masih bisa kok dihandle oleh lokal, dan kita juga punya banyak potensial dari lokal talent yang memang support juga untuk perusahaan kita bisa tetap survive kayak gitu. So challenge terbesarnya apa sih pertama kali pas dapet itu yang berasa? Apa skeptisnya orang apa gimana? Wah ada banyak challenge. Jadi yang mungkin waktu jadi executive chef itu masih half and half. Jadi kayak executive chef yang biasa, lokal biasa kan. Benar. Jadi kayak meeting itu ada, tapi tidak sebanyak waktu jadi executive chef. Nah, satu yang pertama kita lebih banyak di office daripada di operation pada saat jadi executive chef. Terus yang kedua memang dari mindset di masyarakat kayak ya ini harusnya bule gitu. So dari mindset itu ya aku mikir kayak wah nggak bisa nih kayak gini gitu. Terus kita harus tunjukin. Kita harus menunjukkan diri. Kita harus highlight juga nih kalau lokal. Ini bukan gara-gara COVID doang. Benar. Bahwa lokal talent kita punya potensi untuk menjadi superstar juga di daerahnya sendiri, di rumahnya sendiri gitu. So dari sana coba bikin beberapa promotion, terus ada beberapa collaboration juga di tahun 2021-2022 yang jadinya kayak
Oke. Sampai sekarang ya akhirnya bisa Bener. nunjukin perform juga kan. Benar. Dan orang udah mulai pelan-pelan orang juga melihat kayak oh iya benar, ternyata lokal talent juga. Ya, ini udah 2024 juga kan, udah lama. Aman kan sih posisinya? So far masih aman. So far masih aman. Oke, nah ini kan sekarang udah kesibukannya, berarti kan sekarang lebih banyak lagi meeting segala macem. Nah ini aku dapat info juga, Syafis tuh lumayan rutin nih, yang tadi kan cerita yang Abu Dhabi. Kalau di Marriott kan grup ada sebutannya sebagai task force itu. Nah itu Syafis tuh lumayan yang rutin kan, untuk yang bagian jadi task force ini. Nah itu tuh motivasinya apa tuh buat kayak ngambil itu, dan tadi kita sempat ngobrol juga unpaid juga kan, cuman dapat fasilitas ya, cuman kan nggak ada extra money juga. Benar. Gitu. Nah itu gimana? Jadi motivasinya sebenarnya sederhana banget nih. Kapan lagi nih kita bisa main ke satu tempat for free? So, jadi akomodasinya dibayarin, flightnya jadi mindsetnya di switch nih. Bener. Bukan fokus tinggal dapet duitnya, tapi bisa kesananya free. Bener, bisa kesananya dulu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau kita ke satu tempat, tempat itu pasti punya culture-nya sendiri. Iya. Salah satu bentuk culture yang paling nyata bisa kita visualisasikan adalah makanan gitu. Iya. Nah itu di situ banyak dapetnya. Bener, dan pasti at least saya bisa coba 1-2 makanan lokal dari masing-masing tempat saya pergi. Ada yang paling menarik gak sih? Apa dari tripnya itu jadi setelah sekian banyak jadi task force ini? Jadi cukup banyak banget hal menarik ya selama task force. Jadi beberapa banyak juga hal-hal yang kayak kita nggak pernah tahu nih sebelumnya, dan kita jadi tahu hal baru. Apalagi, dan saya lakukan ini nggak cuma di Indonesia, beberapa kali juga di luar negeri. Kayak kapan hari sempat ke Filipina untuk buka Sheraton Manila di Filipina. Kemudian yang dekat-dekat ini baru tahun kemarin itu Renaissance KL baru opening. Kemudian yang lokal 2 properti terakhir yang saya buka itu ada Tak Tanah di Labuan Bajo sama Labuan Bajo. Bener. Berangkat juga Syafis. Berangkat juga, terus sama di Desira Lombok kemarin. Dan setiap perjalanannya itu selalu membawa experience baru. Benar, experience baru, ada hal baru yang saya bisa coba. Ya berarti ini loyalty di brand ini membawa hasil juga, bisa ngelihat banyak hal juga dari sisi task force-nya ini. Benar. Ya udah 7 tahun kan di sana, tapi masih bisa ngelihat kanan kirinya opportunity dari sini. Jadi kayak saya selalu suka mempelajari hal yang baru. Saya suka banget ngobrol, suka banget mempelajari suatu hal yang baru yang kayak ini bakalan jadi momentum banget nih, ada kesempatan kita bisa ke satu tempat, dibayarin, terus kita bisa cobain. Ya kalau orang-orang banyak yang stage mesti spend money sendiri kan, buat kayak berangkat lihat, dan ini juga kan pasti kelilingnya di brand premiumnya Marriott juga kan keliling. Bener. Nah itu berarti masih plan nih, lanjut terus nih task force. Wah selama ada kesempatan sih jalan terus ya kayaknya. Gitu. Wah ini udah sibuk, megang double ikat juga. Nah ya sekarang kita bahas dikit soal ini kan Chef Wisnu asli Bali lah. Bener. Asli Bali. Yeah. Tadi kan kita sempat cerita juga Chef Wisnu culture-nya di rumah pun udah mix. Tadi kan asli Singaraja. Bapak saya asli orang Singaraja, ibu saya orang Gianyar, dan saya besar di Kelungkung. Jadi paling banyak waktu saya spend di Kelungkung sih. Oh di Kelungkung paling banyaknya. Nah itu influence-nya besar nggak di sekarang, apalagi udah megang makanan Indonesia kan? Bener. Jadi memang 3 daerah ini memberikan influence yang cukup besar ya dalam karir, terutama ini dalam produk-produk saya juga yang saya coba presentasikan dalam menu-menu di Double Ikat itu sendiri. Jadi memang kayak di Double Ikat kita punya, orang tua saya orang Singaraja, bapak saya orang Singaraja, dan saya suka banget sama Sioba. So kita juga taruh di restoran. Mungkin tempat-tempat lain, restoran Indonesia lain nggak bakalan memikirkan mau taruh itu di menu, but yes, we did it. Yang biasa kan gado-gado. Benar. Kayak mereka nasi goreng itu kan yang basic banget kan. Benar. Di Double Ikat instead of seperti kita tetap ada menu-menu yang kayak most favorite yang orang gampang relate tetap ada. Tetap ada, tapi di sana juga saya tambahkan menu-menu yang
Tapi lebih banyak menu yang saya taruh di sana adalah menu-menu yang saya suka ya. Yang memang menginfluence saya dari kecil, yang bring back Memories to my lah. childhood memories kayak gitu. Jadi memang seperti itu. Nah ini kan kalau di adatnya di culture Bali kan lumayan kental lah. Iya. Apalagi kan grow up di Bali juga. Nah itu ada certain kayak sampai bisa open mind buat kayak keluar, belajar banyak, dapat influence. Kan gak cuma makanan Bali juga kan. Iya, benar. Harus ngandal yang lain itu. Nah itu ada prosesnya gak? Sampai akhirnya, oh gue butuh nih belajar kayak gini-gini juga. Nah itunya ada gak ke arah sananya? Lebih Buat ke ngumpulin kayak skill sama knowledge-nya nih, apalagi pas decide wah ini mau fokus ke Indonesia, Indonesian food. Iya, jadi kayak comparing sama daerah lain di Indonesia, Bali ini kaya banget. Iya. Ya, kita bisa dapetin apapun serba dekat dan serba gampang kayak fruit vegetable-nya juga di sini bagus, kemudian seafood-nya juga fresh gitu, kemudian even poultry, kalau mungkin pork sendiri untuk di Bali is one of the best quality pork di Indonesia. Ya ini belum lama kejadian kan Bali yang babinya Bali ya malah kehabisan diambilin di luar. Benar kayak gitu, dan kita punya semuanya di sini. Cuma memang kalau kita diam di sini aja, diam di tempat ini aja, kita nggak bakalan pernah tahu kalau wah ternyata ingredient yang kita punya yang menurut kita biasa aja itu berharga banget di luar. Dan moving forward dari kecemasan itu, jadi saya pun berpikir kayak wah kenapa kita nggak coba sambil ngelihat apa sih yang orang lain lakukan dengan ingredient yang sama. Pasti mereka punya sesuatu yang mereka kulik juga di tempatnya. Kayak gitu. Jadi yang kayak ini yang menjadi fondasi kayak oke, kayaknya orang walaupun kita orang Bali dengan banyak kesibukannya di wah kalau ngomongin soal adat di Bali udah nggak bakalan selesai nih. Tapi kita juga harus punya mindset yang kita harus buat improving. Bener, kita harus improve. Dapat informasi dari luar juga berarti. Bener. Nah ini kebawa ke double ikat. Nah ini balik lagi nih sekarang ke yang double ikatnya. Yang bikin Chef Wisnu fokus di specialize lah. Kan di double ikat ini kan. Nah itu turning pointnya gimana sampai akhirnya ya kan berarti kan banyak skill set yang mulai nggak terlalu difokusin lah, lebih fokus kayak ke makanan Indonesianya. Nah ini gimana tuh ceritanya bisa sampai jadi sekarang double ikat yang sekarang kan pasti ada transisi dong dari awalnya 2019 ya berarti. 2019 sampai sekarang ini stay relevannya gimana tuh sambil berjalannya tren dan lain-lain. Awalnya itu selalu datang dari sebuah kecemasan ya. So buat aku sendiri turning pointnya itu selalu berasal dari sebuah kecemasan. Nah kecemasannya waktu itu adalah kayak I've been chef de cuisine for a few years. Kemudian kayak next aku mau ngapain nih? Next aku mau kemana lagi nih? Kalau mau jago-jagoan masak western atau masak cuisine yang lain, at the end aku bakalan kalah sama native chefnya kayak gitu. Berarti lagi nyari ujungnya nih, bener. Terus flashback lagi, kemarin waktu aku di Abu Dhabi, waktu doing Indonesian promotion, aku cerita sedikit soal Indonesian food. Orang-orang ngedengarnya antusias. Customer aku, guest-guest aku mendengarnya dengan antusias. Dan beberapa dari mereka bahkan decide, wah saya pengen ke Indonesia nih. Saya pengen ke Bali karena berdasarkan cerita itu aja. Jadi kayak gitu. So dari sana kayak aku mikir, kenapa kita gak jadi expert untuk produk kita sendiri. Yang mana dari kecil kita juga udah ngulik hal yang sama gitu lah. Dan harusnya kan kalau yang chef-chef luar kan bahasa my grandmother cooking. Ya. Bener, grandmother cooking kita kan makanan Indonesia kan. Bener. Khususnya gitu. Bali. Nah berarti startnya dari Abu Dhabi itu tuh baru mulai kebuka. Dari sana baru kebuka kalau wah ternyata banyak audiens juga nih, banyak customer cukup juga. menarik, apalagi kalau kita yang ngomong. Yang ngomong orang Indonesia, ngomong aja makanan Indonesia. Jadi kayak wah ini bisa jadi dipakai sebagai orang-orang senjata. lainnya kayak wah ini lucu juga nih ceritanya kayak dari sana aku coba fokusin, aku coba belajar lagi sebenarnya makanan Indonesia seperti apa sih yang bisa masuk ke market sini. Bener, ke market seperti apa sih demandnya market kita sama
Indonesian cuisine yang seperti apa, dan itu yang biasanya coba aku kulik gitu loh. Nah ini kan udah lama ini harus stay relevan terus kan. Nah bener. itu biasanya jurusnya Chef Wisnu itu apa nih buat kayak stay relevan, buat kayak keep nggak terlalu ya autentik tapi kan kita harus sejalan sama market juga kan. Bener, oke. Jadi kalau to keep it relevant, jadi aku punya konsep kayak gini. Aku hanya serving makanan yang aku suka. So basically kita dulu yang suka sama produknya kita, baru kita bisa menceritakan ke customernya kita. Jadi idealisnya juga dapet tuh di situ. Bener. Jadi aku sering banget sama statement yang aku nggak bakalan serving makanan yang aku nggak suka di restoran aku. Jadi at least aku harus suka dulu. Kita bisa enjoy. Aku bisa enjoy dengan makanan, baru aku akan serving. Mau orang tahu makanan itu apa, mau orang nggak tahu makanan itu apa, nanti itu bakalan jadi tugas kita untuk jelasin. Bener, jelasin, kemudian delivering message-nya sebenarnya apa sih yang pengen kita ceritain dari produk yang kita buat ini kayak gitu. Nah itu sejak berjalannya waktu diterimanya makin baik apa gimana nih? Untuk makanan Indonesia ini. So far diterimanya makin baik. Jadi aku pengen cerita sedikit nih soal mungkin makanan ini nggak banyak yang tahu, karena untuk di Bali sendiri pun sudah nggak banyak yang jual lagi. Jadi ada satu produk yang dari kecil aku suka makan, namanya celengis. Celengis. Okay. Di Bali beberapa orang Bali yang sudah tua-tua nih, pada orang tua di Bali pasti cukup mengerti makanan ini. Jadi celengis itu adalah hasil endapan dari minyak kelapa. Jadi pada saat proses kita membuat minyak kelapa dari santan, minyaknya, fatnya menjadi minyak kelapa, dan hasil endapannya itu jadi celengis. Coconut milknya lah sisaannya berarti. Exactly. Nah itu jadi gimana? Kayak gitu. Itu sudah nggak ada yang jual lagi. Ada satu momen kita ada event di Double Ikat yang aku harus presenting sesuatu yang benar-benar lokal, yang harus benar-benar represent satu kabupaten. Again di Kelungkung adalah salah satu kabupaten di Bali yang producing coconut cukup banyak ya, kelapa cukup banyak. Jadi dari sana aku coba bawa ini ke market, aku coba bawa ke customer-nya aku dan sedikit kasih storytelling di dalamnya. Kenapa sih aku bawa celengis? Kemudian apa sih konsep yang aku pengen highlight dari celengis ini, bahwa sustainability is coming from us. Jadi dari culture-nya sendiri pun itu ya, especially di Bali ya, sebelum mulai stop pakai plastik di mana-mana, Bali udah duluan. Itu udah in the blood lah untuk urusannya sendiri. Nah ini salah satunya produk ini contoh dari sustainability yang dipakai juga. Karena benar-benar produk ini zero waste. Semua produknya dipakai. Jadi kayak daging kelapanya kita buat jadi santan. Kemudian ampas kelapanya kita jadikan serundeng untuk bikin rendang. Kemudian santan kelapanya kita buat jadi minyak sama si celengis itu. Kemudian si selnya, si tempurung kelapanya dan kelabunya kita buat masak juga gitu. Kita buat arang untuk memasak juga. So ini benar-benar konsep zero waste yang pada waktu event itu saya pengen highlight gitu. Dan surprisingly customer bilang kayak, "Chef, ini sebenarnya makanan dari mana?" Dan saya jelaskan kayak, ini adalah makanan yang sering banget aku makan waktu aku kecil. Jadi aku jelaskan sedikit, kayak aku udah besar di Kabupaten Kelungkung. Kabupaten Kelungkung itu producing ini dan ini prosesnya, dan ternyata customernya sangat antusias menerima itu gitu. Karena yang buat kita biasa belum tentu buat dia biasa juga. Benar Ternyata sekali. itu something yang luar biasa lah. Kita juga yang udah lama di Bali pasti kan pohon kelapa tuh pohon ajaib lah. Benar. Semua ujung-ujung kita juga ini pakai jadi maskot kita, kokoboynya ini dari kelapa karena pemakaiannya dari situ juga. Wah itu. Nah itu salah satunya berarti yang dipakai yang celengis itu. Benar. Jadi nah itu yang bisa, apa penerapannya ada di modernisasi kalau di Double Ikat apa seautentik mungkin kalau di Double Ikat? kita coba presenting seautentik mungkin. Seautentik mungkin. Makanya ada babi gulingnya juga masih muter di situ. Benar. Kita pengen coba
masaknya pun juga pakai serabut kelapa, pakai arang, kayak gitu. Jadi Biarpun kalau di teknologi rasional kan dimasukin sana juga jadi juga sih, jadi cuman juga lebih tetap gampang. pengen jaga otentik rasanya juga sama feel-nya juga lah. Iya, di karena presentasi. kayak tadi saya udah sempat bilang juga, the food is not only about the food. Ada beberapa hal yang pengen saya ceritakan lewat makanan. Kayak tadi, saya suka banget ngobrol, saya suka banget bercerita, dan ada beberapa hal yang setiap ketemu orang saya pengen ceritakan sesuatu ke mereka kayak, saya berasal dari keluarga yang seperti ini loh, masa kecil saya dulu seperti ini loh. Kemudian berarti dari si foodnya ini tuh jadi media buat cerita culture juga, berarti dari chef itu juga. Jadi food ini yang memang menjadi media sampai sekarang buat saya bercerita kalau bahkan ada beberapa produk yang kayak salah satu produk yang menjadi favorit juga di Double Ikat sekarang itu misalnya kayak martabak. Oh, martabak. Martabak lem martabak. Terus saya ceritain ke customer saya, ini bukan produk yang baru dan ini kamu bisa temukan di mana-mana. Idenya saya presenting ini adalah dengan kamu diam di sini aja, kamu udah bisa merasakan apa yang ada di sekitar sini. Paling nggak bisa jadi good example lah, good teaser buat mereka makin keliling di Balinya. Jadi kalau kamu mau explore ya silakan. This is the kind of the thing that you have to try. Jadi pengen coba bukain lah, at least matanya ke culture ini kan. Soalnya juga kan banyak juga yang ignoran kan datang ke sini dipikir makanan Indonesia itu aja. Iya. Dan flashback ke mungkin 4-5 tahun yang lalu ya. Kalau semua orang ngomongin masalah makanan Bali pasti babi guling. Mereka cuma tahu 3 aja, bebek betutu, babi guling sama ikan bakar di baran, udah selesai. Dan hampir semua restoran, hampir semua mau standing restoran ataupun restoran yang ada di hotel, kalau mau bawa itu pasti bawanya antara 3 itu aja. Cuma bawa 3 itu aja gitu. Makanya kita berdasar dari hal ini kayak, wah saya pengen nunjukin kalau saya bangga jadi orang Bali gitu. Saya bangga juga jadi orang Bali dan kayak culture Bali itu lah. Bener, ada banyak banget. Dan babi guling juga macam-macam banyak. Yang kuning, yang itu semua kan beda-beda semua. Ya gitu, itu yang pengen saya highlight juga. Dan udah much better kan, buat dari turis-turis juga lebih memahami. Iya, turis pun juga. Karena menarik juga kan mungkin, jadi lebih banyak yang mau mendalami juga. Nah ini kita sekarang jalan ke bagian, ini kan dari tadi ngomongin makanan Indonesia, restoran. Tapi kan ini job desk-nya eksekutif chef ya. Iya. Nah itu idealisnya di sini dapat dong berarti dari tetap kan sebagai chef kita masih pengen kadang-kadang pengen bikin menu ini. Cuma kan ada tuntutan juga sebagai eksekutif chef kan dengan paperwork yang tadi kita bahas itu. Cukup nih berarti dari double ikat. Apa masih kepengen ada do something else nih buat double ikatnya? Apa buat egonya, buat idealisnya chef itu juga? So far saya masih bisa jalanin feeding everything. Jadi termasuk ego saya sendiri pun, idealisme saya soal makanan lokal dengan tentang apa yang saya suka dari point of view saya masih bisa di deliver dari double. Ini biar nggak burn out lah kalau yang Gen Z sekarang. Benar. Jadi nah ini pelampiasannya dapat banget berarti. Pelampiasannya bisa di sini. Jadi restoran ini udah kayak playground yang ketika mumet satu hari ngomongin finansial, satu hari ngomongin meeting, satu hari ngomongin gimana kita generating revenue dan gimana marketing strateginya. Ya secara nggak langsung berarti kan ini extra work juga kan. Berarti jadinya. Cuman ya separohnya rasanya kayak main. Iya. Biar gak berat itu kan. Bener. Karena kalau kita kerjanya kayak main-main, kayak mainan, kita gak pernah bakalan capek. Iya. Kita gak pernah bakalan capek anyway. Nah itu juga kan belum urusannya juga sebagai putra Bali juga kan. Ada urusan culture juga kan, selain kerjaan juga ada kan. Itu ngebalance-nya gimana nih Chef sebagai yang asli Bali? Untuk urusan upacaranya juga. Sebenarnya fondasinya juga harus as the executive chef, kita nggak bisa hanya jago masak. Kita harus juga lead team mah. Benar. Kita harus juga bisa memanage kerjaannya kita. Karena ini kan managerial position nih. Gak bisa kerja sendiri Gak bisa kerja sendiri. Iya. Kita harus delegate kerjaan ke tim kita. Dan kita harus give them trust juga. Kita harus kasih mereka empowerment. Ajarin mereka dengan benar dan biarin mereka
lakukan, biarkan mereka Kalau kan 24 jam di kerjaan ya. Iya, biasanya kayak gitu. Nah itu secara berjalan ini udah jalan lah berarti timnya. So far aku dikasih tim yang sangat luar biasa. Jadi ada yang mau di shout out gak nih, siapa nih? Pak work wife ya. Work wife Chef Wisnu nih. Aku punya tim yang luar biasa di hotel. Aku punya executive sous chef, Deddy Mustafa. Deddy Mustafa, you guys awesome. Kemudian Chef Widi juga yang second man aku yang pegang double ikat. Kemudian Chef Eric dari pastry-nya. Karena jujur, aku selalu punya ide, selalu punya hal unik untuk dessert. Tapi aku nggak tahu harus gimana. Aku nggak bisa. Ini yang realisasiin ini. Bener. Nah si Chef Eric ini yang berarti ini semua nggak bakal bisa tercapai kalau timnya nggak solid juga. Kalau tim ini nggak ada, bener. Nah ini sebagai kita, ya aku juga personally pengennya juga sekarang mulai fokus ke makanan kita sendiri kan. Nah cuman nggak bisa dipungkiri kan ini pakemnya nggak ada nih, kitabnya nggak ada. Nah kita sekarang mau ngomongin bahas mentor sedikit lah. Kalau mentornya itu yang biasa jadi inspirasi kan paling gampang kita ngeliat inspirasi dari chef-chef lain juga kan. Benar. Nah kalau buat Chef Wisnu sendiri inspirasinya tuh banyak dari siapa nih? Dari tokoh mungkin yang di luar apa yang yang lokal sini juga? Oke, ngomongin soal tokoh, aku punya banyak chef-chef sih yang menginspirasi baik itu dari luar negeri ataupun dari dalam. Nah ketika ngomongin soal dari dalam atau Putra Bali sendiri ada 2 orang yang paling so far menginspirasi ya. Dan salah satunya adalah sudah almarhum. Jadi kalau ini nama yang cukup besar juga di Bali, almarhum Chef Agung Gede. Itu dulu ini dia semua yang lama di Bali pasti look up to him lah. Benar. Dia former chef of Kayu Putih di Sunrise Bali. Jadi kayak salah satu putra Bali yang berhasil membuat gebrakan kayak breaking the wall. Oke, orang Bali juga bisa, orang lokal, nggak hanya orang Bali, orang lokal juga bisa loh menjadi chef untuk fine dining restoran dan di brand yang high, di brand yang luxury gitu, iya. Bukan brand yang main-main gitu, di brand yang besar, kemudian menjadi memegang posisi yang sangat krusial dan bisa menjadi trendsetter juga pada saat itu. Terus yang kedua yang aku suka banget adalah sama Chef Wayan. Chef Wayan, bener. Banyak Chef Wayan, tuh Kresnayasa berarti. Kresnayasa, Chef Wayan Kresnayasa itu adalah salah satu orang yang menginspirasi aku. Jadi kayak from the way dia pada saat dia datang dan aku mengenal sosok dia sebagai seorang yang pegang properti besar lah dia, yang besar. Dia memang merubah F&B scene-nya di Bali ya. Banyak mindset yang berubah dari dia yang salah satu buka jalan juga kan. Ya dari yang lokal talent, kemudian dia bawa zero waste konsepnya dia dan ini bukanlah sesuatu yang hanya dijadikan sebagai gimmick. Tapi memang dia bawa ini sebagai sesuatu yang mereka hidupin. Iya. They make it live. Gitu. Ini yang dia gunakan sebagai nggak hanya sekedar filosofi tapi mereka gunakan sebagai dasar. Jadi gimmick marketing doang. Nggak hanya gimmick marketing, dipakai juga. Beneran dipakai dan ini juga yang aku gunakan sebagai dasar guideline aku dalam driving double ikat ini. Jadi kayak aku pengen sustainable practice ini nggak hanya sekedar gimmick, hanya marketing gimmick, ataupun hanya karena lagi tren, lagi rame nih orang ngomongin marketing nih, lagi rame nih orang ngomongin sustainable practice. Padahal sebenarnya pengen ngirit aja kadang-kadang, ya, kan itu jadi gimmick doang. Ya, tapi di sini instead of seperti itu kita coba buat ini menjadi sesuatu yang realistis, sesuatu yang relevan sama apa sih yang market perlukan, kenapa sih sustainability ini penting. Kita pengen juga delivering message ini ke customer-customernya kita. Nah contohnya dari Chef Wisnu sendiri di Renaissance apa yang Chef lakuin yang signifikan lah untuk bagian sustainability? Untuk sustainability practice sebenarnya kita banyak ada Marriott Group juga kan dia juga salah satu yang pakai sustainability juga kan. Jadi ada banyak hal yang kita lakukan sebenarnya. Salah satunya kita punya in-house garden sendiri. Jadi mungkin nggak banyak, it produce not a lot, tapi paling nggak kita coba gunakan
house ground produk kita di restorannya kita. Kayak gitu. Kemudian yang kedua dari Double Ikan Restoran ini 85% produknya dia adalah locally sourced ingredient. Kayak gitu. Jadi apa sih pentingnya pakai locally sourced ingredient? Ya kita bisa minimizing carbon footprint kayak gitu. Terus kamu kan harus cari yang bagus juga kan. Bener, ya, itu tapi challenge-nya. Ternyata produk lokal surprisingly produk lokal kita pun juga banyak yang bagus ya. Kita punya kayak tadi saya udah sempat bilang kita punya banyak fruit vegetable yang bagus, yang super tasty. Kemudian seafoodnya juga kita luar biasa, daging dan unggasnya kita pun juga oke banget. Pork kita saya comparing sama beberapa pork yang Spanish lah biasanya kan yang paling banyak orang pakai kan Spanish yang kualitasnya bagus sama US, nggak kalah juga kan. Gitu. Berarti Chef Wisnu juga ada put effort juga kan buat kayak sourcing ini produk-produk yang ini. Bener, kita mengusahakan itu untuk stick sama konsep kita bahwa ini Indonesian restaurant dan all the ingredients supposed to be coming from Indonesian. Dan itu sejauh ini ya lumayan works juga kan karena kita disupport sama produk-produk yang makin bagus juga sekarang. Nah ini dari mentornya yang tadi udah disebut 2 sama perjalanan hidupnya Chef Wisnu sampai at this point bisa jadi executive chef juga. Nah ini pesan-pesan sedikit dong buat yang kayak kan ya kita nggak bisa dipungkirin kita ada stereotype lah untuk yang lokal Bali gimana. Nah untuk break the barrier kan tadi ini ada Chef Agung Gede udah break barrier, Chef Wayan juga udah break barrier. Chef Wisnu juga udah buat nunjukin juga kan buat kayak nah ini kan momentumnya tinggal di keep up nih yang muda-muda ini buat tinggal lanjutin terus. Nah ini ada pesan-pesan apa nggak buat semeton ini? Wah, buat semeton chef saya yang muda-muda nih. Biar makin sini makin banyak dong kan pengennya juga kita makin banyak yang chef-chef lokal yang makin kelihatan juga kan. Iya. Mungkin yang pertama kayak kita sebelum kita membuat sesuatu yang besar, fondasinya yang harus kita kuatin dulu. Jadi balik ke fondasi dulu. Bener kayak ketika kita ngomongin kita masuk sekolah pariwisata, kita masuk sekolah masak. Pasti friends acuannya adalah friends terms ya. Dia doang yang punya kitab soalnya. Bener. Ya itu yang kita perkuat. Yang teknik memasaknya harus kita pahami. Which is good. Teknik masaknya. Bener. Gak ada yang bisa bilang itu jelek juga kan. Iya. Dan kita harus pahami dan mastering itu dulu sebelum kita masuk ke turunannya. Iya. Jadi saya punya sedikit kecemasan juga melihat chef-chef yang muda sekarang. Mereka sangat kreatif. Mereka producing banyak hal yang buat kita luar biasa. Buat saya pun pribadi kayak oh wow, this is nice product. Tapi kadang-kadang ketika kita coba dalami, mereka tidak paham foundationnya harusnya seperti apa. Iya kopong. Benar. Jadi ketika nanti dikembangkan lagi karena fondasinya nggak kuat, udah tidak akan sustain jadinya. Nah untuk bikin semua ini jadi sustain, ya kita harus punya fondasi yang kuat dulu. Kita harus ngerti termnya seperti apa dulu. Ada saran-saran nggak buat nguatin fondasinya tuh yang bisa? Ya kan sekarang bukunya juga nggak ada yang jelas. Ada, cuman kan maksudnya nggak banyak. Nah yang kayak gitu-gitu. Nah mungkin bisa dari pengalamannya Chef Wisnu buat yang semeton-semeton ini, kalau mau dalamin fondasinya itu fokusnya kemana gitu? Oke, buat dalamin kalau saya pribadi kayak setelah saya berdiri di sini, saya mengerti kalau semua hal tuh nggak harus terburu-buru. Ya, takes time. Good things take time. Good things take time kayak gitu. Jadi kayak enjoy the process. Kayak kita harus nggak ada produk enak yang bisa kita buat kalau kita sendiri pun nggak tahu, nggak pernah makan produk enak itu seperti apa. Jadi it's good to try Jadi it's good to try a lot of stuff juga. Jadi dari sana kita bisa taking inspiration, kemudian kita bisa develop lagi produknya kita sampai this is mine. Kayak sejenis kayak bangun critical thinking juga kan. Benar. Bukan kita makan nggak cuma dimakan doang, kita coba bedah juga lah istilahnya. Benar, kita coba kulik, terus kita juga harus open minded, nggak bisa dibilang ketika kita dapat kritik soal produknya kita dan kita langsung defense, no. We have to saring lah, absorb itu juga kayak gitu. Jadi kita harus open minded juga, siap untuk terima masukan juga dan never stop learning process. Ya fondasi itu penting biar panjang kan, karena kan panjang.
Ya buat tahan di Ya karena take goalnya it slow-nya itu. kita goalnya kan challenge-nya adalah how to make it sustain. Ya. Gimana sih bikin ini tetap bisa berjalan gitu, nggak hanya oke, sekarang jadi tren terus dalam waktu 1 tahun 2 tahun udah hilang kayak gitu. Udah nggak ada yang tahu lagi siapa sih kemarin ada apaan sih kayak gitu. Nggak seperti itu. Jadi kita coba gimana sih menguatkan fondasi, gimana sih kita bisa building sesuatu yang memang represent karakter kita sendiri. Jadi ini bisa jadi lebih sustain dan mampu juga diterima oleh masyarakat dan bisa bilang kita bisa ngikutin tren juga ya dengan produk-produk kita. Harus stay relevan juga. Benar. Nah ini kan di luar masaknya nih, Ya. aku pengen nanya juga, penasaran juga, tambah satu lagi. Kan banyak nih orang, kalau kita soal masak ya, Ya. jadi chef kan gak masak doang sebenarnya. Benar. Ada running tim juga, Ya. ada running ke manajemen, apalagi udah executive chef kan itu ujung tombaknya di culinary team, tapi kan masih urusan sama GM, orang depan. Dan di sini juga banyak orang yang kurang concern kan di arah sana, bener gak? Benar, Bener benar, banget benar, kan. benar. Nah ini makanya banyak juga yang stuck di sous chef, Ya. stuck di CDC paling banyak. Benar. Nggak mentoknya di situlah. Nah ini ada apa, bukan apa ya? Kayak jurus-jurus atau apa yang mesti diperhatiin buat bisa break barrier ini nih, karena emang banyak kan mentoknya di situ kan, Ya. chef. Nah Oke. itu yang chef Wisnu deh. It's very lakuin. good and interesting topik sebenarnya ini, dan kayak salah satu hal yang pengen saya mention juga buat teman-teman chef yang ada di sini, kayak dan gak hanya chef sih sebenarnya, praktisi F&B juga, kayak personal branding itu penting banget. Jadi chef terutama ya, karena saya seorang chef dan saya coba sharing ini. Jadi chef itu nggak semata-mata cuma jago masak, jago finansial segala macam, tapi penting juga punya personal branding. Gimana sih kita mau dikenal sama orang? Kita pengen dikenal sebagai apa nih sama audiens, sama customernya kita? Ya kita harus Itu bangun. benar, kita harus build itu semua, dan it will take some time juga untuk itu gitu. Ya of course. Sampai orang bisa mengenal kita, oh ternyata saya dikenalnya sebagai sosok ini di masyarakat, misalnya seperti itu. Baru opportunity-nya bisa datang pelan-pelan. Benar. Kadang-kadang ya itu kan, orang kan kalau ngomong gampangnya magicnya aja kan, hoki Iya. lu bisa ke sana. Cuma kan kadang-kadang persiapannya itu once the Benar, opportunity benar. comes biar datang ke kita kan Iya. sometimes. Nah itu berarti yang tadi task force itu salah satu yang bantu juga buat kayak, ini kan internal juga gede kan, Iya. internal Marriott nggak kayak internalnya perusahaan-perusahaan lain. Nah dari situ banyak berarti bantu juga buat kayak personal branding. Benar, karena ketika kita banyak ketemu orang, dari sana kita tahu kita pengen nge-branding diri kita sebagai apa nih. Oh, dari kita ketemu banyak orang, dari kita mengerjakan banyak hal di properti-properti ini, kita jadi tahu kayak oke, sebenarnya yang market perlukan saat ini yang seperti apa. Ngejual diri juga tahu harus gimana. Benar, Karena jadi kita tahu di market sini. ya. Iya, nggak hanya semata-mata kita ngikutin tren, enggak. Jadi ngikutin tren penting banget, tapi kita juga tahu audiens yang pengen kita sasar seperti apa, dan apa yang mereka perlukan itu yang harus kita provide. Iya. Yang kita riset dulu lah di awal sebelum kita mulai itu semua. Kalau nggak jadi pencitraan doang kan, pencitraan Iya. kan pencitraan kiri. Banyak orang karena simpel aja. Kayak apalagi sekarang ya, banyak chef yang bilang ngomongin sustainable gitu loh. It's almost everywhere. Yeah. Dan setelah kita bawa ini ke audiensnya, kayak nggak ada yang bisa mengkorelasikan ya apa benefitnya sustainable ini buat si customer itu sendiri. Simply mereka didn't get the point gitu lah. Berarti karena nggak ngecek marketnya maunya Bener. apa. Personal branding juga seperti itu. Bener, jadi kayak gitu. Nah kalau yang saya Wisnu lakuin apa selain yang kayak task force yang kayak gitu buat personal brandingnya? Kan kadang-kadang nggak harus yang kayak selain ya aktif di Instagram kayak gitu itu kan satu Iya. ke mainstream. Cuma ke kerjaan kan yang paling penting kan ke biar GM sana tahu, GM sini tahu. Iya. Jadi kayak mungkin apa yang orang lihat, apa yang terlihat di permukaan kadang-kadang tidak beda kan? ya jauh sedikit berbeda dengan apa yang terjadi di bawah. Jadi kayak mungkin orang lihatnya kayak wah enak ya kayak gitu ya, bisa kemana-mana jalan-jalan. Tapi sebenarnya ada beberapa hal yang kita sacrifice kayak Iya. waktu, mungkin sampai di titik ini kita perlu kayak oke, I have to do something for free, let's say kayak gitu. Udah tuh kayak
Oke, kita harus ada di tempat itu we have to work more than 9 or 12 hours ya gitu. Jadi itu yang kita lakukan sampai. Ya udah pasti patokannya bukan duit aja. Sebelum kita mau ke arah sana kita harus kerjain dulu kerjaannya kan. Bener. Luar biasa sih. Wah ini moga-moga bisa. Soalnya emang kenyataannya kan seperti itu kan Chef. Banyak yang stucknya di posisi itu dan di Indonesia doang juga yang saya rasa yang ada yang nolak jabatan tuh kan di sini banyak kan. Nah itu kan yang menurutku mungkin kelihatannya dari sisi duitnya nggak terlalu kelihatan, tapi kan dengan berjalannya karir pelan-pelan. Iya, karena kalau dari saya secara pribadi dari pada saat saya mulai merintis karir, ketika opportunity-nya datang, saya nggak mikir dulu hasilnya seperti apa. Yang penting udah kerjaan yang terbaik. Kerjain dulu, kita sikat aja. Let's do the best and let's God do the rest. Gitu. Makanya penting banget pondasi yang tadi saya bilang. Soalnya kalau pondasi udah kuat, opportunity gini bisa disikat-sikatin lah. Resikonya nggak setinggi kayak kalau nggak mikirin apa-apa tinggal hajar doang juga kayak pasang dada. Nanti semua kan. Benefit itu bakalan ngikutin kok gitu. Core berarti balik ke. Iya. Oke Chef, ini sebelum kita tutup biasa. Basic terakhir pertanyaan penutup nih. Harapannya apa nih buat kedepannya buat Bali dari transisinya dari COVID sekarang kan Bali udah mulai kayak normal lagi nih kayak dulu lagi kan. Mulai kita turis lagi lah istilahnya. Nah ini harapannya apa buat F&B industrinya? Oke. Harapan saya buat teman-teman seprofesi. Jadi kayak let's make your own personal branding. Kemudian jangan takut kayak coba aja dulu dan dari sana kita bisa bikin sesuatu yang kompetisi. Ketika kompetisi udah terjadi, baru tren-tren baru akan timbul. Karena kalau kita nggak berani berkompetisi, ya udah termasuk industri ini bakalan stuck sampai di sana aja. Jadi jangan takut berkompetisi lah. Jangan takut berkompetisi. Yang sehat ya. Iya, bener. udah nggak zaman lah black marketing tuh. Bener kan? Black campaign. Iya. Salah satu kompetisi positif di sini adalah kolaborasi ya. Jadi kayak instead lucu ya, padahal kan sebutnya kompetisi tapi ada kolaborasinya. Kolaborasi di sana kayak sekarang dari apa yang sudah saya lakukan sebelumnya nih, saya berkolaborasi dengan banyak chef dan it's end up dengan beneficial buat semuanya. Maksud menguntungkan buat saya secara pribadi dan profesionally juga. Kemudian dari mereka juga membantu personal branding dan saling bantu lah jadinya. Bener. Jadi berkompetisinya on the higher level. Iya. Nggak kompetisi recehan jadinya kan, saling bantu. Kita berkompetisi dalam konteks yang positif. Gitu. Ada pengen collab sama siapa nggak nih? Saya masih nunggu Sebayan. Oh masih nunggu. Siapa ya saya? Saya masih nunggu Sebayan Kusnayasa. Saya masih nunggu. Terus ya. Of course, look forward buat semua chef yang ada di Bali, ataupun di Indonesia yang mau berkolaborasi. It will be great for sure. Luar biasa. Thank you chef, udah share insight-insightnya. Menurut gue pribadi penting nih banyak yang tahu soal ini. Kayak sacrifice-nya, long hour-nya itu gak usah dibahas lagi lah. Itu udah otomatis kan. Thank you banget udah mau mampir ke sini cerita-cerita. Moga-moga bisa jadi dampak positif juga kan buat ini yang nonton semuanya. Kita juga di sini berharap bisa dapat banyak lah kayak listenernya dari yang lokal sini juga biar ngasih dampaknya terutama buat Bali juga balik. Nah Chef sebelum kita closing boleh biar kalau ada yang penasaran sama Chef Wisnu sosial medianya biar tahu lah kalau mau DM apa-apa sosial media kemana dulu nih. Buat teman-teman bisa cek di sosial media saya di IG saya @wisnuadiatma. Kemudian mungkin bisa cek sekalian sama restorannya, ada di Double Ikat Restaurant, sama mungkin di sini bisa dicek juga Rooster Fish Beach Club. Oke. Nah itu ntar semuanya ditaruh sama ada Joe di sini ntar ditaruh di itunya. Thank you chef udah mampir ke sini luar biasa. Thank you so much. Ceritanya sangat inspiratif. Moga-moga bisa jadi dampak positif juga buat yang lain. Thank you banget udah sempetin. Abis ini lanjut kerja lagi juga kan? Kerja dulu. Ya ini nih apa extra job, extra time ya kan? Bener. Oke, thank you guys buat semuanya yang udah dengerin podcast kita kali ini. Gue rasa ini kalau kalian dengerin pasti dampaknya luar biasa. Moga-moga bisa jadi inspirasi buat teman-teman semua ini yang di Bali ataupun yang di luar Bali. Yang masih penasaran juga sama On The Pass, please do check our Instagram sama TikTok. Instagramnya di On The Pass
Pass SC1 Bali atau di TikToknya di On The Pass. Oke. Dan yang pasti jangan lupa untuk subscribe terus di Ray Johnson Radio di semua platform-platform streaming lainnya juga biar nggak ketinggalan episode-episode kita selanjutnya. Oke. Thank you guys. Bye.